Okay. 3, 2, 1, go. Ntar dulu ulang lagi Nah. 3, 2, 1 ya. Aku tadi Okay. belum siap, kamu langsung oke. Okay. 3, 2, 1, go. Hai, saya Filza. Dan saya Omar. Selamat datang di Oconeng Show. Welcome back to our podcast and YouTube. YouTube. We have a YouTube channel. Jadi buat yang penasaran muka kita kayak gimana, ya. Iya. Tapi agak susah tahu nyari kita di YouTube. Aku pernah searching gitu nama Oconeng, Mhm. keluarnya nggak tahu, nggak jelas. Oh, gitu. yang keluar ini cooking. Cooking. Buat aku, right. cooking nggak jelas. Oconeng jadi cook. I don't know. Jauh banget ya. Ya, so buat kalian yang mau searching di YouTube, kalian bisa taruh nama kita Filza dan Omar. Ya. Oh, kayaknya Filza dan Omar nongol deh. Iya, Filza Filza dan and Omar, kalau nggak salah. Yes. Oh, Filza and Omar, right? Ya. Ya, hari ini kita mau ngomongin apaan? Kita mau ngomongin orang. Ngomongin orang ya. Sebelum kita ngomongin orang, aku boleh share ini nggak kemumutan aku seminggu belakangan ini apaan? Apa Pak? Mau venting lagi? Mau Ya? venting, iya. Aku tuh Apa, sayang? lagi stres banget sama nyari kerjaan. Interview, proses interview itu benar-benar stres banget. Annoying. Ya. Jadi buat kalian yang lagi nyari kerjaan, ya, lagi interview back to back dan banyak rejection, kayak aku di reject mulu. Sabar ya. Hang in there. I feel you. You're not alone. Iya. Jadi aku ada beberapa tip yang pengen aku share aja udah. Iya, go ahead. Share Oke. the tip. Jadi pertama adalah yang aku belajar, jangan interview setelah siang hari, pagi. Karena moodnya udah macam-macam ya kalau Iya. siang. Moodnya udah macem-macem, terus pikirannya udah kemana-mana. Bener. Belum lagi kalau misalnya berantem sama istri. Iya, berantem sama istri itu mah. Aku kalau berantem sama kamu tuh ya, otak aku tuh 3 hari langsung error. Shutdown. Langsung shutdown otak kamu. Iya. Tapi ya itu. Jadi sebelum 11 jam 11 udah interview. Karena pagi hari otak kamu masih fresh. Benar. Belum banyak kayak pemikiran negatif. Terus aku avoid ini ngeliat Twitter, Instagram, Facebook. Right. Itu aku avoid semua yang negatif sebelum interview. Iya. Karena kalau kamu baca gituan, kamu bakal ini pemikiran kamu Itu bakal tergantung nggak sih? negatif. Tergantung nggak sih sama itu, apakah emang selalu kayak begitu tiap orang atau emang tergantung pembawaan orangnya? Karena Semua kalau orang. aku, Ya. aku pribadi tuh aku bukan orang yang gampang kena stres gitu dengan hal yang apa aku lihat gitu. Kalau kamu kan emang kayaknya agak-agak lebih gampang dibuat stres ya. Iya. Iya kan? Aku terlalu banyak mikir emang. Iya, Dan kamu tuh pemikir banget dan aku tuh kayak easy going. I don't care. Iya, kamu tuh nggak pernah mikir. Nggak pernah mikir. Salah ya. Coba ngomong lagi. Nggak. Jadi gini, ya semua orang kapasitasnya beda-beda. Oke. Tapi intinya otak kamu tuh paling fresh ya di pagi hari. Benar-benar. Dan ya mungkin perlu di apa namanya tuh, di start dikit gitu kan. Perlu nutrisi, perlu mungkin beberapa orang perlu kopi ya kan. Tapi juga apa yang maksud aku gini, hindarin yang negatif karena itu akan mempengaruhi mood kamu dan pola pikir kamu. Jadi kalau misalnya mau lagi dalam proses interview, ya baca hal-hal yang mengenai kerjaannya. Benar. Mengenai kerjaan dan jadi itu tip nomor 1, lakuin pagi hari. Benar. Yang tip nomor 2 adalah pelajarin kerjaan yang kamu apply. Ya kan? Benar. Biasanya itu ya, jadi aku belajar nih ya, di aplikasi-aplikasi itu kan ada deskripsinya kan. Mereka tuh kadang-kadang suka naruh 1 hal atau 2 hal di dalam situ yang berbeda dari hal-hal lain. Jadi ntar ada poin kayak, oh kita mau pekerja keras, oh kita mau orang yang bisa ngelakuin Excel, Word, apa atau right, apa itu gitu. tipikal persyaratan gitu kan. Iya, tipikal persyaratan kan. Iya. Tapi ntar sekali-sekali ada sesuatu yang nonjol sedikit gitu. Iya. Nah, kalau kamu ngelihat sesuatu yang nonjol itu, ya
bener-bener dihayatin Di- dan ntar mereka nanya kayak coba jadi ada di aplikasi kemarin ini dia ngomong bagaimana menjadi pemimpin tapi tanpa mendikte. Kan pemimpin tuh kadang-kadang ada yang mendikte, ada yang ini. being a boss sama being a leader, Iya, right? gitu. Mhm. Dan tapi cara mereka naruh kata-katanya beda. Oh, oke. Cara perkataannya beda. Jadi aku mikir tuh, ini kayaknya beda nih. Jadi aku tadi nggak mikir apa-apaan kan, tapi benar habis itu ditanya poin itu. Jadi harusnya tuh aku mikirin, oh ini aku udah ngeh, ini beda sendiri gitu. Jadi harusnya aku bikin senario di kepala kalau ditanya Benar. gitu. Tapi kamu gimana? Ada pertanyaan itu kamu jawab dengan lancar apa enggak kemarin? Ya lumayan lancar. Bagus. Ya terus tip ketiga, kayaknya ada 3 tip tapi aku lupa. Oh, musiknya kecilin dikit kali. Ini terlalu kenceng buat. Kayaknya ganti aja deh musiknya. Terlalu Rock banget. upbeat. Coba kita. Ini rock. Jadi sekarang kita tuh ada kapasitas untuk main musik Musik. dan aku lagi ngebangun soundboard. Jadi nanti ya soundboardnya. Aku lagi bikin soundboard nih berdasarkan Sound effect. sound effect. Ya. Ya. Jadi gimana? Ada 3 pertanyaan. Ada 3 tips. Oh, 3 tips. Oke. Tapi aku lupa tip ketiga apaan. Udahlah. Ketiga di apa? situ. Nggak Boleh tahu. aku tambahin nggak? Iya, apaan? Biasanya kalau misalnya kita interview, suka ada nama orang yang mau interview kita kan. Nah biasanya kalau perusahaan besar, mereka biasanya suka ada profil tentang orang itu. Oh iya, Ya, benar. pelajarin tentang orang itu gitu. Ya. Kayak Yes. profilnya. Iya, kadang-kadang emang kalau misalnya kayak kemarin ada perusahaan apa gitu, aku apply dan ya gitu kan aku nemu nama orang itu Iya. di Google dan dia pernah diwawancara tentang apa gitu. Iya. Dan ya aku baca faktor-faktor yang kira-kira hal-hal yang bisa aku diskusi yang Bener. bakal bikin dia Senang. senang. Iya, bener, Tapi aku tertarik. ditolak. Gimana dong? Dan hal yang ada lagi Pak, tips yang selanjutnya Pak. Ada lagi nih. Apa? Link. Link. Iya. Itu kayaknya di atas segala-galanya deh kalau interview. Tips satu lagi yang paling penting, nepotisme. Oh my god. Punya keluarga aja di dalam perusahaannya, ntar diterima. Langsung ya. Iya bener-bener. Oke, jadi Alright. ya. Oke, kita mau ngomongin orang nih. Enggak, kita ngomongin orang. Kita mau ngomongin ada artikel bagus banget yang mau kita bahas. Yang datang dari Menteri Keuangannya Indonesia. Itu Menteri Keuangan apa Menteri Ekonomi sih masuknya dia? Ya artikel yang kamu share tadi dia Menteri Keuangan aku Iya, baca. Menteri Keuangan, benar. Itu Menteri Keuangan tuh Menteri Ekonomi atau apa sih? Kerjanya apa? Megang uang doang atau dia yang distribusiin uangnya gitu? Mungkin ya. Let's Menteri Ekonomi. Aku nggak tahu soalnya ada menteri apaan aja di Indonesia. Di sini aja aku nggak tahu menteri Iya benar. apaan. Kebanyakan ya, Bu. Oh, sama. Menteri Ekonomi sama Menteri Keuangan tuh masuknya sama. Sri Mulyani oke. Indrawati. Iya. Ya. Jadi Ibu Sri Mulyani Indrawati ini, aku baca artikelnya nih ya. Ini artikel dari liputan6.com. Yap. Siapa yang nulis nih by the way? Kita coba. Maulandi Rizky Bayu Kencana. Ada 4. Tuh, namanya ada 4 ini. 4 penulis. 4 kata. Oh. Panjang juga namanya. Maulandi Rizky Bayu Kencana. Kencana keren juga namanya tuh. Ya, Kencana kayak kereta Kencana. Aku punya temen nama anaknya Kencana. Kereta kencana jadi kayak keretanya cepat gitu. I don't know. Kencang. Bukan. Apaan? Kencana artinya apaan sih? Kencana tuh kalau nggak salah nama bunga ya. Oh oke. Ya dah. Jadi Whatever. si Bapak Maulandi atau Andi atau Rizky atau Bayu. Tahu dari mana kamu ini Bapak? Ya kan gitu kan kalau misalnya di Indonesia address seseorang kan ntar Bapak Ibu. Ya dah pokoknya ini. Kita panggil aja Kencana. Iya, Soalnya dan itu keren. artikel ini dibuat tanggal 11 Juni tahun 2021. Jadi
quote nih, Ibu Sri Indrawati mengingatkan, meski masih menghadapi pandemik COVID-19, masyarakat dunia tetap harus siaga menyambut musibah besar dalam bentuk perubahan iklim atau climate change dan pemanasan global. Global warming. Yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu kurang dari 10 tahun lagi. Nah, pertama aku pengen ngejelasin bahwa climate change itu apa ya kan? Kan biasanya dari dulu tuh ya, kita mikir climate change intinya dunia memanas. Iya. Wow, ya dunia sedikit memanas gitu kan. Tapi akibat dari itu macam-macam. Jadi pola iklimnya berubah juga gitu. Jadi contohnya kayak hurricane apa sih? Hurricane. Topan, badai. Topan yang kecil kan? Oh, topan kecil. Topan tuh kecil muter-muter. Typhoon. Ya, typhoon. Tipon. Ya. Jadi hurricane itu makin intens. Dia makin mungkin nggak makin kenceng ya, tapi dia makin lama dan makin lambat. Itu yang pasti. Jadi artinya kalau hurricane tuh bukan masalah kecepatannya doang, ya, angin muter gitu. Kekuatannya. Bukan kekuatannya doang, tapi berapa lama dia ada di dalam daerah itu. Okay. Jadi kalau dia semakin lambat pergerakannya, makin parah. Ya makin parah kan. Disasternya lebih damage gitu ya. Iya. Jadi dan juga musim di mana dingin banget, salju banyak banget. Selain perubahan cuaca atau suhu yang ekstrim. Jadi contohnya kan di sini kita kemarin kena blizzard yang lumayan parah kan. Iya. Dan itu dikarenakan kutub es utara tuh lagi melepas dingin ya. Jadi dinginnya tuh nyamber ke sini gitu. Jadi tempat yang biasanya dinginnya nggak parah banget nambah parah gitu. Ya gitu lah. Dan tornado juga nongol di tempat-tempat yang biasanya nggak nongol gitu. Kayak kemarin kita ada tornado di mana ya? Lumayan parah di Amerika. Beberapa tornado touchdown. Yang biasanya di tempat itu nggak pernah ada tornado gitu ya. Dan tornado makin banyak, makin lama. Right, kayak kepentok tangan gue. Kayak dalam waktu 3 minggu ini kan kita on and off terus hujan di daerah kita nih ya. Dan hujannya tuh kayak hujan orang Indonesia di Indonesia, bukan orang Indonesia. Hujannya orang Indonesia jatuh dong. Itu lebih bahaya Amerika kehujanan orang Indonesia. Nggak kayak hujan Indonesia gitu, yang pakai petir-petir badai, padahal nggak biasa di sini. Nggak biasa di sini gitu, hujan gede dengan petir dan geledek gitu kan. Dan juga bukan masalah panasnya doang, tapi masalah humidity. Right. Humidity kayak jadi nanti akan ada daerah-daerah di mana saking panasnya humidity-nya naik, pelembapan. Dan saking lembabnya gitu, badan kita nggak bisa melepas panas dari tubuh kita sendiri. Bener. Gitu. Jadi kan kalau manusia itu ngelepas panas dari tubuh dari permukaan, dari keringat, dari permukaan kan. Tapi kalau misalnya lembabnya tinggi, panas tuh nggak akan transfer keluar. Benar. Karena udah lembab dan panas, jadi ketrap di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita, dan itu bahaya banget ya. Dan ya bisa tiba-tiba badan kamu ya shutdown aja, mati. Oh my god. So gitu. Dan itu bakal terjadi di daerah-daerah ya yang biasanya lembab, kayak islands, kepulauan, tempat-tempat kepulauan gitu. Ya, jadi kita lanjut lagi nih, ya kan? Kalau nggak salah Ibu Sri ini ngomongnya Indonesia tuh mungkin yang akan termasuk yang paling parah kena ya? Ya, jadi Sri Mulyani bilang kan kalau 10 tahun ini bakal ada perubahan bencana iklim ini gitu, dan akan berpengaruh. Indonesia salah satu yang punya pengaruh besar, baik untuk perubahan iklim atau terkena dampaknya. Iya. Oh ya, karena Indonesia salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Benar. Dan kontribusi ke
polusinya tinggi. Dan ini juga bukan karena salah orang Indonesia ya. Kita nggak ngomong gitu. Ini kesalahannya ada di mana-mana. Kan kebanyakan harta-harta di Indonesia tuh kan diproduksi, dieksploit untuk negara-negara maju lainnya. Maju, benar. Ya kan kayak banyak negara-negara maju naruh pabrik-pabrik di Indonesia gitu. Jadi ya bukan karena kesalahan, tapi kesalahan sistem dunia yang kita punya gitu, seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Iya. Udah gitu kan Indonesia tuh distribusi populasinya kan nggak bener kan. Jadi mereka tuh concentrate di Jawa. Pulau Jawa. Di mana ya udah mulai padat dan ya begitu ya dampak dari climate change ini makin intens, ya tempat-tempat yang padat kayak gitu bakal suffer banget. Benar. Jadi ada, ya dan ini tadi aku langsung browsing. Jadi ada 56% penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Oh ya. Jadi hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, pulau yang kecil kayak gitu. Kebayang gak sih? Iya, Pulau Jawa kan the size of New York State. Jadi bayangin kayak state New York yang oh my God, kecil. Terus 50%, pantesan aja belok kanan kiri depan belakang atas bawah macet gitu. Iya. Serem ya. Dan mungkin itu kan 56% itu adanya di Pulau Jawa. Mungkin kalau misalnya kita hitung lagi berapa persenkah yang ada di Jakarta, mungkin kayak 20-30% itu ada di Jakarta gitu. Oh my God. Ya, jadi ya lanjut ya. Jadi di sini ada quote, tahun 2030 tuh tidak lama kalau kita bicara dalam jangka kurang dari 1 dekade. Bapak kaku banget ya kalau baca. Iya. Dan ini berarti tidak. Ya. Dan ini berarti akan melewati batas yang oleh para ahli disebutkan kenaikan suhu maksimal yang bisa ditahan atau dilalui oleh bumi ini. Aku rada bingung dengan ini semua, tapi aku aja yang baca gimana biar lebih enak dulu. Kayaknya kamu. Oke, lanjut. Ini kita kayaknya ada di artikel yang sama apa enggak sih? Liputan6.com yang kamu share tadi. Yang pertama apa yang kedua? Ada 2 ya. Oh yang oke, get it. Di paragraf berapa kamu tadi baca itu? Paragraf 1, 2, 3. Oke, tahun 2030 tuh tidak lama. Ini quotes. Jadi Bu Sri Mulyani bilang di tahun 2030 tuh tidak lama kalau kita bicara dalam jangka kurang dari 1 dekade. Dan ini artinya akan melewati batas yang oleh para ahli disebutkan kenaikan suhu maksimal yang bisa ditahan atau dilalui oleh bumi ini. Jadi sebelumnya, di paragraf sebelumnya, Bu Sri ada artikel di paragraf sebelumnya, Bu Sri ini apaan sih aku? Sri Mulyani mengatakan rata-rata suhu dunia akan naik 3,2 derajat Celcius lebih hangat pada tahun 2030 mendatang. Kedengarannya nggak tinggi kan? 3,2. Iya, kelihatannya nggak tinggi, kayak bisa lah kita kayak 3,2 derajat Celcius doang gitu. Ya, tapi permasalahannya adalah bukan masalah kenaikan temperatur doang, tapi juga serangan-serangan terhadap lingkungan. Yang lain kayak polusi, gitu. Terus ke tanaman, binatang, kesehatan kita juga, makanan kita, semuanya itu dampaknya parah banget. Jadi polusi kayak polusi dari mobil, dari bahan-bahan yang kita pakai untuk tanaman, jadi apa namanya, pesticide. Terus ya, macam-macam banyak itu mempengaruhi kemampuan lingkungan kita, lingkungan alam untuk adaptasi dengan kenaikan temperatur ini. Gitu. Jadi ya alam kan, masalah itu alam tuh nggak pernah menghadapi spesies intelektual kayak kita
yang benar-benar ngancurin alam. Iya. Jadi mereka nggak pernah adaptasi, nggak ada mekanisme untuk adaptasi untuk kita gitu. Jadi ya, um, jadi kita tuh masalahnya tuh selama ini kita tuh ngelihat alam berkurang, ya kan, ngeliat kayak capung berkurang, burung berkurang, pohon berkurang, tapi Kupu-kupu. kupu-kupu sedikit demi sedikit gitu. Hmm. Jadi kita tuh kayak apa? Kodok yang di boil perlahan-lahan. Kamu pernah dengar kata kiasan itu nggak dalam Iya, bahasa Amrik? Jadi kalau misalnya kamu naruh kodok, kodok di dalam panci. panci panas, air panas gitu, dia akan langsung keluar. Iya, Tapi kalau kamu masukin ke dalam panci air panas, air air dingin. ya air biasa aja, terus kamu boil, kamu angetin lama-lama sampai mendidih, tuh kodok nggak bakal loncat keluar sampai dia mati. Jadi kita tuh kayak gitu, kita kayak itu kodok gitu kan. Musik Pak hilang. Oh, musiknya gimana? Kok bisa berhenti sih? Saya nggak tahu, Bapak kan ini mixer kontrolnya di situ. Iya nih. Gagal. Oke, jadi ya gitu. Musiknya kecilin dikit. Oh ya? Mm-mm. Oke. Udah? Ya. Oke, cukup ya. Oke ya. Tapi akan ada saatnya di mana ecological collapse terjadi. Artinya, Ecological itu apa? jadi ada kayak batasan gitu, di mana kita tahu bahwa alam nggak bisa berbalik lagi, dia akan terus jatuh. Oh my god. Dan jatuhnya cepet. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak serangan jantung gitu. Iya, Jadi kan plaque build up gitu pelan-pelan. Jadi mungkin kamu kalau misalnya ada arteri mulai nutup gitu, pertama kan ada gejalanya kan, kayak gampang capek, kadang-kadang kayak ngerasa nyesek gitu, dan tiba-tiba mati. Iya benar. Gitu. Jadi alam kayak gitu akan tiba-tiba nyesek, kayak sekarang udah nyesek gitu kan. Dan kita sebenarnya tuh udah ngelewatin batas di mana kita tahu ecological collapse akan terjadi. Itu yang kenyataan yang kayaknya rada susah dihadapi oleh banyak orang. Banyak orang, benar. Dan kita bisa lihat dari komentar-komentar terhadap Ibu Sri Mulyani itu ya. Iya. Dibilangnya Bu Sri Mulyani tuh orang ekonomi apa peramal sih, ngeramal 10 tahun yang mendatang. Wow. Oh wow. Ya, terus ada lagi yang bilang juga kayak udah sih ngurusin aja ekonomi. Apa pengaruhnya coba dengan ekonomi? Aku bingung dengan pemikiran kayak gitu ya. Ya jelas iklim ada hubungan ketat dengan ekonomi. Emang ekonomi sesuatu yang benar-benar terpisah dari iklim. Kayaknya orang-orang tuh sering mikir kayak gitu ya. Kayak satu topik ada di dalam kotaknya sendiri dan nggak nyambung ke topik-topik lain. Bener-bener. Ekonomi, iklim, dan rasisme itu semuanya nyambung dan gitu. Ini aja ada nanti nih dengan climate change dan semuanya ke depannya ini ada hubungannya dengan rasisme juga gitu. Dengan penanganan dunia terhadap climate change, terus dampaknya ke minoritas dan mayoritas itu pasti akan ada gitu. Iya, jadi kita perjelas itu ya. Jadi kalau climate change jelas kita udah mulai intens. Orang-orang yang dengan sosioekonomik yang lebih rendah itu akan kena dampak terparahnya lebih dahulu. Benar. Gitu. Jadi itu ini kan secara global kan. Ya salah satu negara paling kaya di dunia kan Amrik. Ya, di Amrik sendiri akan ada fenomena itu di mana orang-orang yang lebih susah akan lebih susah lagi, tambah parah. Mereka yang akan jadi korban pertama. Tapi lihat secara global juga, Amrik negara terkaya, terkuat, ya kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Indonesia? Parah banget. Gitu. Jadi kayaknya orang-orang tuh harus benar-benar sadar sekarang. Benar. Kalau kalian mau survive dan keturunan kalian mau survive. Dan aku sih ngeliatnya ya, kalaupun emang ini terjadi nanti 10 tahun mendatang gitu ya, climate change bakal hit kita.
Udah kelihatan jelas sih dari pandemi COVID ini ya, negara mana yang bakal sukses, negara mana yang Mhm. bakalan langsung collapse atau Ya. chaos. Mhm. Terlihat dari cara penanganan mereka di bidang kesehatannya, di Mhm. ekonominya gitu. Dan Indonesia dan Amerika salah satu yang agak-agak ngaco nggak Ya. dalam ngurusin pandemik ini kan. Ya. Ya kan aku pernah ngomong ke kamu ya. Ini pandemik pertama kita dalam memori mungkin buat untuk kamu dan aku ini pandemik pertama di hidup kita ya. Iya, Dan biasanya emang pandemik tuh terjadi kayak sekali dalam puluhan tahun. dalam kehidupan seseorang. Oh, oke. Biasanya gitu. Tapi kita akan menghadapi pandemik berikutnya karena climate change. Jadi mungkin hampir setiap tahun, contohnya kan sekarang ada Delta kan. Iya. Delta akan berkeliaran dan sekarang di Afrika juga udah ada strain baru yang mulai berkeliaran. Udah baca belum di Indonesia udah strain baru lagi? Karena karena kita ada kesempatan untuk sebenarnya tadinya ada kesempatan untuk menanggulangi ini semua kalau misalnya orang pada vaksin dengan cepat gitu. dikasih kesempatan untuk vaksin, dikasih kesempatan dan cara untuk mereka bisa hidup. Akses, iya. Ya kan? Jadi mereka bilang oke, semuanya lockdown. Kita makannya gimana? Nggak ada yang mau ngejawab itu. Iya benar. Cuma bilang lockdown, makan urusin sendiri. Mati juga kali di rumah. Ya, itu bukan pilihan. Iya. Kata dia mendingan gue mati berusaha di luar nyari duit dibanding gue mati di rumah. Gitu. Yeah. Jadi gimana dong? Ya, oke, sekarang kita ada di posisi ini. Tapi misalnya kita nemu vaksin buat semua COVID, tetap akan ada pandemik lainnya. Oke. Dan kemungkinan pandemiknya mungkin sedikit berbeda. Jadi biasanya tuh kan ada kayak penyakit-penyakit tertentu yang terjadi yang endemik di negara-negara tertentu, satu wilayah gitu. Hal-hal itu akan semakin intens. Gitu. Dan penyebarannya mungkin akan membuka sedikit, makin lebar, tapi akan jelas semakin intens. DB akan semakin intens, malaria akan semakin intens. Penyakit yang biasanya rare banget, contohnya kayak kadang-kadang tuh ada petani-petani kadang-kadang terkena fungal infection, infeksi dari jamur, fungus. Nah, biasanya ini rare banget. Biasanya kalau lagi panas dan banyak debu dan dia lagi sakit, debunya masuk ke dalam hidung dengan fungus itu dan menginfeksi otaknya dan semuanya gitu, masuk ke dalam central nervous system ya. Karena hidung tuh salah satu jalur cepat untuk ke otak dan spinal cord. Nah karena biasanya itu terjadi di musim panas, kombinasi musim panas, orangnya imunitasnya lagi rendah, dan fungusnya lagi nyebar aja gitu. Ya itu semuanya akan makin intens. Kita tahu bahwa imunitas kita semakin turun gara-gara kita mencemarkan lingkungan. Imunitas kita sibuk melawan yang lain-lain, jadi semakin gampang untuk kita kena infeksi untuk hal-hal yang biasa kita nggak dapat. Benar. Gitu. Jadi endemic itu akan semakin intens. Ya kemungkinan ya itu akan makin parah. Karena pandemik itu sesuatu yang biasa kita bisa hadapin bersama, ya kan? Jadi bayangin aja, ini ada penyakit pandemik di mana ada keuntungannya kalau misalnya kita semua bergabung dan ngurusin pandemik ini. Benar. Ya kan? Ada keuntungannya kan? Benar. Karena kalau kita semua menggabungkan resource kita, kemampuan kerja kita, ya jelas melawan satu hal tuh gampang. Gampang banget. Kalau misalnya di setiap negara mereka punya penyakitnya sendiri, kita nggak mau gabung untuk pandemik, sesuatu yang global. Apalagi untuk hal-hal yang regional, apalagi untuk hal-hal yang itu urusan lo. Iya benar. Jadi kita akan semakin sibuk dengan ngelawan penyakit-penyakit yang ada di daerah kita. Iya. Gitu. Ya ini bukannya berarti kita nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar.
kita bisa bahas nanti. Jadi jangan stres dulu ya. Saya udah stres. Mikirin Benji ntar bisa nggak ya ngeliatin pohon lagi anak-anaknya Benji. Jadi tuh mungkin kita coba bahas komentar-komentar ke Ibu Sri dan kita tackle satu persatu. tackle. Ya kan Iya, biasa bener. orang kan baca komentar kan. Iya. Kayak Mami kemarin ngomong, biarpun cuma ada 1-2 orang lagi berdebat dalam komentar, tapi yang baca jauh lebih banyak. Iya benar. Iya, ada yang ngomong juga soal, aku lihat dulu ya, komen-komen orang-orang Indonesia. Kebanyakan sih ya gitu, kebanyakan mereka pada bilang ini tuh nggak ada hubungannya dengan ekonomi gitu. Ngapain sih ngurusin climate gitu? Fokus aja sama COVID. Terus ada yang bilang lagi, iya kan kamu yang bikin krisis utang yang terus menerus. Ya. Jadi itu ya jelas cara berlogika yang salah. Iya. Jadi nggak mau ngebahas apa yang lagi dibahas dan bilang, oh look, yes. Ini perbedaannya antara apa yang dibahas sama Sri Mulyani tentang climate change yang bakal datang 10 tahun yang mendatang sama COVID. Perbedaannya adalah kalau COVID kan di luar perkiraan. Maksudnya kayak ada pandemik, ada virus gitu dan panik lah semua negara. Nah kalau climate change ini harusnya dijadiin momentum buat negara-negara atau buat kita. Sri Mulyani ini ngasih tahu nih, udah ngasih hint gitu ya di artikel. Harusnya ini jadi momentum gitu buat kita semua mulai concern sama kebersihan lingkungan, sama environment gitu, sama penggunaan, sama sampah-sampah, sama sampah yang kita produksi. Harusnya dijadiin momentum itu, bukan malah dijadiin ejekan atau whatever. Iya. Iya kayaknya orang tuh udah demen banget diskusi dengan negativitas gitu ya. Mungkin aku juga nggak bisa ngeblaming mereka ya. Mungkin mereka juga ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, krisis kepercayaan terhadap dunia. Udah nggak tahu lagi mana yang harus dipercaya, mana yang harus Ya terhadap orang-orang yang biasanya secara tradisional punya power, pemerintah, agama, dan institusi yang lainnya. Kita kepercayaan ke institusi, entah itu agama atau hal-hal yang institusi yang menchampionkan hak asasi manusia itu rendah banget sekarang. Dan bisnis ya karena mereka tuh udah nggak bisa ngasih solusi terhadap permasalahan yang mereka timbulkan. Dan yang mempertahankan kekuatan mereka. Ya contohnya gini ya, aku kasih spesifik gitu kan. Kamu tadi ngomong tentang jadi gini, oke, aku kasih contoh dari industri perkalengan minuman. Kamu ingat gak kalau dulu kayak Coca-Cola, Fanta gitu, Sprite, bener. Itu biasanya dalam bentuk apa? Kaleng atau kaca, iya benar. Kaca, beling ya kan? Iya beling. Tapi sekarang kebanyakan apa? Kaleng, botol plastik. Nah dulu tuh kaca, dan mereka minta kacanya balik karena kaca lebih mahal daripada plastik untuk memproduksiin. Karena kaca berat, ya kan, memproduksi aja udah mahal. Terus habis itu transportasinya juga mahal karena berat. Lebih berat. Dan habis itu mereka harus transport balik gitu. Dan ada kemungkinan ngebersihin, sanitize, kemungkinan hilang ya kan. Nah itu tapi hasil dari itu adalah nggak banyak sampah, nggak banyak plastik ya, sampah plastik ya mungkin lebih mahal untuk mereka masih bisa bikin keuntungan jelas. Karena dulu mereka bikin keuntungan, kalau nggak mereka nggak bakal eksis. Right. Tapi karena desire mereka untuk selalu tumbuh dan selalu bikin keuntungan, itu mereka cari cara lain. Benar. Nah, cara lainnya adalah pengalengan dan botolan. Jadi tuh
karena dulu waktu botol kaca, mereka tuh bikin pabrik-pabrik di tempat lokal di mana mereka akan ngejual. Karena ya ngedistribusinya tuh lebih dekat, ya kan? Nggak butuh transport yang panjang. Nah, tapi setelah dan juga mereka mempekerjakan orang-orang yang tinggal di situ juga, gitu. Benar-benar. Sekarang karena mereka bisa kaleng dan plastik, mereka tuh bisa bikin pabrik di mana mereka mau. Aja, benar. Dan abis itu mereka bisa transport kemana aja setelah itu, karena plastik lebih murah, lebih ringan, dan nggak perlu mempekerjakan orang-orang lokal. Jadi mereka bisa cari tempat yang paling murah dan pekerjaan orang-orang situ. Benar-benar. Nah, yang lebih parahnya lagi, biasanya tuh mereka bikin kampanye, dan mereka tahu nih, ya kan, plastik tuh masalah. Kayaknya semua orang yang punya otak itu tahu plastik itu bermasalah, ya kan, ada di mana-mana kan. Nah, tapi mereka tuh nggak mau ngambil ownership terhadap pelimbahan itu, pembuangan plastik-plastik itu di got atau apa gitu. Mereka tuh bilang ini 100% masalah individual yang beli, gitu. Jadi mereka bilang, oke, ya kalian harus recycle, beli produk kita, tapi kalian yang harus recycle. Kita ambil profitnya, kalian yang mau ngebersihin, kalian yang solve problem itu. Iya, gitu. Ya di dunia yang ideal, di mana kita masyarakat punya duit, yang kita banyak duit dan kita bisa setuju dengan ide di mana kita harus recycle yang benar, ya mungkin bisa gitu. Tapi kita nggak hidup di dunia kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngebiarin bisnis lepas dari tanggung jawab masalah lingkungan. Benar. Ya, ini sama halnya kayak waktu pas tahun berapa ya? Tunggu, saya browsing. Kalau yang ingat tuh ada sempat berita tentang Kalimantan, hutan Kalimantan yang habis, The Naked Kalimantan. Di YouTube tuh ada gimana rusaknya Kalimantan karena tambang. Jadi waktu itu ada beberapa kampanye gitu kan untuk men-stop pertambangan yang ada di sana gitu. Cuma beberapa orang pada bilang ya nggak mungkin lah, itu kan sumber energi kita gitu. Ini pertambangan apa? Coal. Okay. Ya. Gak mungkin sumber energi kita kan dari situ. Batu bara, coal gitu kan. Coal tuh batu bara. Dan ada satu teman aku juga, dia kebetulan kerja di perusahaan batu bara. Dan dia juga bilang ya batu bara itu adalah energi yang paling murah yang ada di hidup ini, yang di dunia ini saat ini gitu. Dan dia nantang, coba kita hitung-hitungan mana yang paling murah. Pasti si coal inilah, si batu bara inilah yang paling murah gitu. Dan aku gak habis pikir ya, ini orang, kalau ada orang yang berpikiran kayak gitu, udah kebaca, mungkin iya paling murah. Karena dia gak masukin cost untuk pemeliharaan lingkungan yang udah dia rusak. Sama kayak halnya Coca-Cola tadi gitu kan, dia gak mau bertanggung jawab sama lingkungan yang udah dia rusak gitu. Dan ini juga batubara gak dimasukin cost. Coba kalau misalnya dimasukin cost untuk pemeliharaan lingkungan, pasti paling mahal. Coal dan batubara ini paling mahal gitu. Karena yang mereka pikirin adalah profitnya aja gitu, nggak dipikirin efek ke lingkungan sekitar tuh apa gitu. Dan kadang-kadang tuh mereka tuh nggak mau ngasih informasi yang paling jelas atau yang lebih dalam, karena ya kalau misalnya kita ngomongin teknologi baru kayak solar panel gitu, ya jelas itu lebih mahal untuk sekarang, untuk saat ini. Dan mereka bilang, loh tuh lihat tuh mahal kan sekarang kan. Well ya iyalah, karena infrastrukturnya belum tercipta, benar. Nah ya dan dua poin itu biasanya tuh nggak dikasih tahu. Dan juga kita hidup di mana kompetisi antar industri, antar bisnis tuh hampir nggak ada sekarang. Kita ada di tahap kapitalisme yang hampir monopolistik.
mungkin lebih tepatnya oligopoly. Jadi oligopoly itu ada beberapa intinya ada baron gitu, orang-orang yang berkuasa terhadap bisnis-bisnis tertentu gitu. Okay. Dan kompetisi itu minimal banget. Jadi tuh batu bara, oil itu selalu punya duit untuk kampanye atau untuk nyogok politikus-politikus supaya bisnis energi lain yang jelas kedepannya bisa lebih bagus, lebih murah dan sustainable itu dimatiin sama mereka. Iya. Ya buktinya di Indonesia CEO perusahaan batubara itu jadi udah bukan, kan tadi kamu bilang di mana pengusaha-pengusaha nyogok politisi-politisi kan. Oh, di Indonesia enggak yang. Oh ya? CEO-nya yang jadi politikus. Jadi menteri loh. Oh ya? Oh iya. Wow. Dia CEO-nya batubara, perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Ya kalau di Amerika tuh masih nggak separah itu. Munculnya Trump ya adalah salah satu contoh itu kan. Iya. Contoh yang kamu bilang gitu, Trump. Dia kan bisnis perhotelan dan namanya, jual nama gitu. Dan jadi politikus. Di Amerika tuh mereka pakai lobbyist. Jadi orang-orang yang dibayar oleh bisnis-bisnis untuk ngebantu politikus yang dipilih untuk bikin peraturan. Oke. Jadi dibikin legal, itu legal ya? Itu legal. Dan juga kadang-kadang tuh politikusnya setelah mereka kerja jadi politikus, mereka ntar keluar ya kerja untuk bisnis yang mereka bela gitu. Dan bisnis ini akan terus, ya mereka bilang, oh ya kamu udah ngebela, oke kita terima kamu. Jadi itu ngasih contoh untuk politikus berikutnya. Oke. Gitu. Ya, ya itu bahaya banget. Kepentingan bisnis dan pemerintah itu dicampur. Dulu permasalahan kita tuh ya adalah pencampuran di Amerika ya, pencampuran agama dan pemerintah. Dan kita bikin peraturan agama dan pemerintah tuh nggak boleh campur. Ya karena itu bermasalah. Tapi entah kenapa bisnis dan pemerintah nggak mau dipisah. Kan intinya gini, kita tuh harus misah kekuatan. Kekuatan itu harus didistribusiin. Iya. Ya kan ke orang-orang. Masalahnya dengan bisnis dan agama dari dulu tuh adalah semua kekuatan sosial dan ekonomik itu diserap sama mereka. Dan kalau misalnya kamu nyatuin pemerintah dan hal-hal itu, mereka akan menjadi menjadi institusi yang sama. Gitu. Dan pemerintah kan pada dasarnya representasiin kekuatan orang-orang biasa gitu. Harusnya ya, dia mewakili. Benar-benar. Dan perlu diketahui nih ya, ada beberapa komentar juga dari netizen di berita itu. Mereka bilang, ini apalagi sih akal-akalan pemerintah Indonesia untuk negara Indonesia doang. Mereka tuh selalu mikir kayak COVID, banyak banget orang mikir kalau misalnya kayak pandemik ini, itu tuh cuma terjadi di negara mereka doang. Dimana yang emang niatnya untuk ngabisin golongan tertentu. Oh, oke. Sering banget gitu. Teori konspirasi, iya. Padahal udah jelas ya Allah, kalau kamu bisa buka gitu ya di berita, di Google segala macam, semua dunia itu kena dampaknya gitu. Dan salah satu komentar netizen juga bilangnya gitu pas tentang climate change ini. Bahwa ini apalagi sih mau ngabisin rakyat Indonesia kayak gimana lagi gitu. Dan nyangkanya dan nuduh kalau ini tuh akal-akalannya pemerintah Indonesia gitu. Padahal jelas enggak gitu. Ini Sri Mulyani udah bilang di artikel ini bahwa ini nggak pandang bulu dan akan kena semua negara. Gitu. Ya dan aku yakin ya orang-orang yang komentar kayak gitu sebenarnya nggak sebanyak orang-orang yang pikirannya
bener. Pinter, benar. Tapi kayaknya ya yang aku observasi dari teman-teman aku juga gitu. Mereka tuh ya mereka acknowledge kalau misalnya ya climate change terjadi. Dan udah. Ya, jadi permasalahannya, aku pernah bahas ini sama teman-teman aku juga ya. Permasalahannya kenapa kelihatannya sekarang banyak orang bodoh, atau bukan bodoh ya, ignorant. Itu karena mereka tuh lebih bersuara dibanding orang-orang yang ya itu kayak kita yang mikirin atau, dan kadang orang-orang yang pinter dan emang ngerti oh ada COVID, oh bakal ada climate change, mereka tuh lebih mikir ya udahlah gue ngurusin keluarga gue aja udah sendiri gitu. Ya itu karena itu namanya Dunning-Kruger effect. Jadi orang-orang yang bego, mereka tuh saking begonya nggak tahu mereka bego. Dan biasanya dengan itu datang unearned confidence. Jadi rasa percaya diri yang sebenarnya mereka nggak pantas punya gitu. Dan orang-orang pintar tuh emang pada dasarnya tuh selalu mempertanyakan diri sendiri. Iya. Mereka selalu kayak, oh gue bener nggak ya? Iya sih. Ini bener nggak ya? Setiap kali mau langkah dan mau ngomong atau ngasih pikiran tuh selalu mikir dulu ini bener ya. Orang-orang pintar emang kayak gitu. Dan kadang-kadang mereka tuh ngerasa nggak pintar. Ada efek di mana mereka tuh kayak orang-orang pintar sama kayak Einstein. Aku nggak ngomong kita Einstein ya, tapi Einstein tuh dia tuh dulu mikir dia bego. Dia mikir tuh, oh gue tuh bego karena emang pada dasarnya manusia bego. Kita banyak banget yang kita nggak tahu. Benar. Ketahuin. Dan Einstein dia sadar dengan hal itu, makanya dia ngerasa bego dan kepercayaan dirinya turun. Tapi orang-orang yang benar-benar bego, mereka nggak tahu mereka bego. Mereka nggak ada kapasitas untuk mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri. Benar-benar. Dan kita tuh harus ada waktunya di mana kita bilang stop. Yang lu omongin itu bego. Kita harus ngomong kayak gitu. Dia salah satu alasan nggak bisa terusin benar, karena salah satu alasan kita bikin podcast pun karena udah terlalu banyak informasi yang bego di luar sana di media sosial gitu, terus nggak ada berita yang imbang. Buat nerangin atau buat ngasih informasi kayak gitu, kayak yang benar gitu. Dan biasanya bukan di level yang bisa diterima. Jadi iya benar. Kadang-kadang tuh orang yang ngejelasin sesuatu yang pakar, expert suatu bidang, mereka tuh ngejelasinnya pakai bahasa yang nggak bakal dimengerti. Benar. Sama orang-orang biasa. Sama orang-orang dan kedengerannya tuh kayak lu ngecilin gua gitu. Ngecilin atau kedengarannya kayak duduk di kelas dosen gitu. Dan orang kan udah malas gitu belajar. Apaan sih, udahlah gitu. Bener-bener. Iya, mereka emang harus. Ya makanya kenapa Trump menang, karena dia pakai bahasa yang gampang di reach out dan di ngertiin sama orang-orang bego itu gitu. Dan gak munafik. Benar. Dan ini tuh bahaya banget kalau misalnya orang-orang pinter di luar sana masih aja diem aja duduk manis atau cuma mikirin keluarganya sendiri, itu bakal bahaya banget. Karena apapun yang terjadi di dunia itu bakal ngefek ke keluarga kalian gitu. Dan bisa bayangin gak, misalnya nih dalam satu negara ada 100 orang, terus kamu orang pinternya ada 20 orang, terus orang begonya awalnya cuma ada 10 orang, terus orang yang diem aja ada 70 orang gitu. Terus karena yang bersuara terusan orang bego dan orang pintarnya nggak peduli, ngapain sih ngeladenin orang bego gitu kan. Lama-lama orang-orang yang tadinya diem aja dan masih mikir mana ya gue harus kemana ya, dan ngikutin orang-orang bego itu, dan akhirnya lo bakalan ngelawan 80 orang bego gitu. Ya lo bakalan kalah, apapun yang lo pikirin bakalan kalah. Jadi penting banget untuk kita berorganisasi. Kan kemarin aku ngomong ke kamu, kemarin dia nggak tahu episode yang mana. Salah satu yang bakal nyelamatin Indonesia adalah jiwa bergotong royong mereka. Kita tahu bahwa semakin kaya, semakin modern suatu negara atau suatu kota atau apapun itu, semakin individualistik. Semakin dimana kayak permasalahan lu urusan lu sendiri. Jadi kita tuh sekarang udah mulai masuk ke fase dimana kamu hidup dimanapun, permasalahan kamu tuh bukan
unik ke diri kamu sendiri. Tapi Contohnya pandemik ini. Jadi permasalahan kamu ada di siapapun, entah di kota besar, di negara individualistik atau di negara yang kolektivistik. Jadi sekarang permasalahannya sama, pandemik gitu. Okay. Nah, climate change ini juga akan merupakan permasalahan bersama. Jadi tapi datangnya masih 10 tahun dari sekarang, efek terbesarnya. Jadi kita tuh nggak bisa mikir karena kita tuh punya kecenderungan untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita. Kita punya kecenderungan cuma reaktif aja gitu reaktif, ya. Kita nggak proaktif di bentuk apapun. Kita kadang-kadang suka mikir, gue reaktif kok di resume kita. Kita proaktif di resume. I'm a proactive leader. Tapi secara garis besar manusia tuh reaktif di apapun yang mereka kerjain. Planning itu emang sesuatu yang susah buat kita, apalagi di zaman sekarang. Karena terlalu banyak distraksi. Ya, jadi ya pandang climate change kayak mandang pandemi ini sekarang. Karena nggak akan lihat kaya miskin, negara maju, negara berkembang, nggak akan lihat itu, semua akan kena efeknya. Dan yang akan lebih parah adalah orang-orang yang justru emang udah ada di ekonomi kelas bawah, bahkan kenanya makin parah gitu. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang nih buat pendengar-pendengar di Indonesia adalah berorganisasi. Cara berorganisasi gimana? Keluar dari rumah. Jadi kita nggak podcast doang. Kita ngelakuin hal-hal untuk lingkungan komunitas ini juga. Kita pergi, kita cari orang yang punya pemikiran dan mentalitas yang sama, di mana climate change ini sesuatu yang harus dihadapin sekarang gitu. Jadi kita pergi bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih lingkungan sekarang kita nggak akan menang. Mau semua orang di kota ini, di tempat kita tinggal, pergi bersih-bersih, tetap aja sampahnya akan terus-terusan datang. Karena root cause-nya nggak dihadapin. Nah, jadi bikin dulu organisasi, cari orang yang pemikirannya sama, 1, 2 orang, 3 orang, dan omongin hal-hal penting kayak gini. Abis itu langkah selanjutnya adalah bikin kumpulan yang lebih besar lagi. Bikin planning, bikin kumpulan yang besar, terus mulai dari neighborhood aja dulu, yang kecil kayak RT RW, mulai dari situ. Iya, dan jangan di dunia maya aja. Benar. Karena kita bisa nyaman di dalam rumah dan lupa kalau lingkungan di luar tuh hancurnya segimana. Iya benar, kayak fenomena yang misalnya ini handphone nih di tangan gue gitu kan, terus kayak let's go, climate change is happening 10 years, bla 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 bla, posting gitu. Habis itu selesai posting tuh taruh nonton TV. Jadi stresnya dapet tapi perubahan nggak terjadi gitu. Oke, misalnya informasinya udah lo bagiin, jangan berhenti sampai situ aja gitu. Ayo do something dari sekarang gitu. Dan sadarin, itu penting banget loh, nyadarin pemerintah, nyadarin orang-orang sekitar dulu deh, nyadarin keluarga itu. Dan bagus ini Menteri Keuangan ya. Ini Menteri Keuangan ngomong climate change is real. Jadi ini sebenarnya tuh ini hal yang bikin aku kaget artikel ini. Right, aku juga tapi kaget. Tapi sekaligus aku kayak, masa kayak untuk orang pemerintah bilang climate change is real, kita harus kaget. Ngerti nggak? Iya benar-benar. Ini harusnya sesuatu hal yang minimal, yang it's the bare minimum untuk ngomong bahwa climate change akan terjadi. Harusnya ini sesuatu yang normal gitu. Tapi untuk seorang pemerintah, seseorang di pemerintahan ngomong kayak begini di Indonesia, itu takes a lot of courage. Right. Dan pas aku baca gitu, karena kan selama ini aku di Amerika sendiri, dan karena kita ikut komunitas dan kita juga berorganisasi di sini, kita emang udah mulai aware sama climate change gitu kan. Dan aku dari kemarin tuh udah berapa, kayak setahun 2 tahun belakangan ini nggak pernah dengar di Indonesia pembahasan atau isu tentang climate change. Makanya pas kemarin aku lihat artikel ini gitu, terus sedikit kaget dan takjub. Dan yang ngebawa itu menterinya sendiri gitu, Menteri Keuangan, dan benar take a lot of courage
keberanian banget gitu. Ya bagus, ini kita coba follow Ibu Sri ini sedikit lagi gitu. Lihat ke depannya bagaimana. Tapi juga kita harus hati-hati. Kita harus acknowledge, kita kasih kredit di mana kredit perlu dikasih, ya kan? Ini bagus untuk Ibu Sri, credit for you gitu. Nah, langkah berikutnya adalah action apa yang akan diambil. Benar. Gitu. Dan ada beberapa action yang dia mention di artikelnya itu. Tunggu ya. Di artikel lain sih yang aku temuin. Buat baca-baca sedikit. Salah satunya adalah ini dari, aku nggak tahu ya, ini dari Instagram. Kata Bu Sri, jadi dia nge-posting potongan dari artikel Sri Mulyani. Di situ bilangnya salah satu langkah Indonesia untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim ini adalah mengurangi penggunaan karbon emisi dengan rencana penerbitan pajak karbon. Dan pajak karbon ini sudah diajukan ke DPR. DPR RI dan diharapkan bisa segera diimplementasikan di tahun depan. Dan ada yang komentar lagi, ya lah ujung-ujungnya pajak lagi, pajak buat itu, ujung-ujungnya duit lagi, ujung-ujungnya ada pemasukan lagi gitu. Iya, karena di sistem kita tuh orang-orang yang bikin peraturan pajak ini juga orang-orang dari perusahaan yang pengen benefit dari ini semua. Jadi mereka akan bilang, well, biarin orang-orang kecil yang bayar semuanya ini. Itu permasalahannya. Benar. Dan ada yang bilang kalau misalnya pajak dipajakin, tapi habis itu izin pertambangan atau izin mengeksploitasi bumi di Indonesia digampangin. Jadi percuma gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak harusnya diregulasi lebih. Ya kadang-kadang tuh orang tuh suka takut, regulasi. Regulasi dari pemerintah bahaya. Well, ini kan pada dasarnya adalah tergantung regulasinya apa. Ya kan? Itu. Jadi jangan langsung takut, regulasi lari. Karena kita perlu regulasi. Orang-orang bisnis, pemerintah, nanti mereka bilang regulasi bisnis itu bahaya gitu. This is a supply and demand ekonomi gitu. Ya kan mereka akan bilang, kalau gitu jangan beli produk mereka. Tapi pada kenyataannya produk-produk mereka kita perlu untuk hidup. Benar. Kita perlu untuk hidup. Ya itu kenyataannya. Dan kalau kita nggak beli, kita akan bermasalah. Kita beli bermasalah. Solusinya adalah ganti sumbernya, ganti cara kita generate food, cara kita ngambil, bikin makanan, cara kita bikin energi, itu yang perlu diganti. Kita perlu makanan dan energi. Kita tahu itu, Tapi permasalahannya adalah, dan kita akan beli apapun itu, kita perlu energi, kita perlu makanan, kita akan beli hal-hal itu. Tapi yang permasalahan adalah cara kita ngebikin itu semua, gitu. Benar. Dan metodologi untuk yang lebih bagus aja kita nggak mau explore karena orang-orang bisnis di dalam orang-orang pemerintah dan bisnis sekarang mereka tuh nggak ada interest untuk rubah itu. Ya ntar ditanya contohnya apa gitu ya. Call pertama kita udah ngomong ya ganti dengan renewable solar panel bisa. Cara kita bikin makanan. Cara kita bikin makanan daripada metode monokultur yang kita punya sekarang. Monokultur tuh kayak pertanian satu aja gitu, kayak kelapa sawit aja gitu. Semua. Ya kita ganti dengan multikultural di mana kita nggak cuma satu hal doang yang kita tanam, dan juga kita ngebiarin binatang-binatang tertentu hidup di situ. Ya jelas kita dan itu mungkin profitnya, kita ngomongin profit ya, bukan revenue. Profitnya mungkin akan berkurang di multikultural. Tapi ini sustainable. Profitnya berkurang tapi sustainable. Kita nggak bakal bikin kiamat di dunia. Kayaknya itu bayaran yang lebih penting daripada uang.
Ya kamu tadi mau ngomong apa? Itu aku tadi mau ngomong soal solar panel. Negara yang paling besar Ya, invest ke solar panel saat ini adalah Cina. Cina. Ya, ya aku kayak 2 tahun yang lalu aku nulis paper untuk 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 kelas teologi aku. Mhm. Dan ini jadi karena aku ke kuliahnya tuh di King's College, dia kan sekolah Katolik. Iya. Aku waktu pertama kali masuk situ aku rada takut, oh ntar agama Kristen dimasukin, cocorin ke dalam mulut. Di doktrin ya, Iya, Pak. di doktrin, tapi ternyata enggak. Dan banyak student dari Saudi banyak banget Banyak di di situ. situ, banyak banget. Kita punya beberapa teman dari Saudi sekarang Iya. gara-gara kuliah di situ. Betul. Oke, jadi di sekolah teologi environmental theology kalau namanya. Jadi sekolah teologi alam, Lingkungan. lingkungan atau alam gitu ya. Mhm. Jadi aku nulis paper untuk permasalahan sumber energi di Amrik. Kita kan pakai metodologi fracking untuk ngambil oil dari Mhm. dalam. Jadi ada kayak ada satu tube gitu, drill Oke. ke bawah. Fracking, jadi itu nih drill bisa nembus hampir apapun sampai dalam banget, terus dari situ dia bisa belok kemanapun. Oh, oke. Jadi ngambil oil itu gampang, nggak perlu bikin tambang di beberapa tempat, cuma satu tambang aja. Mhm. Dan dia tuh pakai air banyak banget, jadi dia tuh ngedrill pakai air tuh banyak banget. Jadi air yang balik lagi ke atas udah banyak limbah gara-gara itu. Jadi dia benar-benar merusak sumber air dimanapun dia berada. Nah, itu aku nulis tentang itu. Kan Amerika tuh salah satu negara yang mengekspor oil banyak banget. Mhm. Nah, salah satu pelanggan utamanya adalah Cina. Hmm. Cina. Nah, tapi Cina, aku belajar di situ sekarang lagi bikin sumber solar panel, renewable energy tuh program mereka tuh banget. cepet. Ada kota-kota besar banget tuh yang dibikin Khusus untuk solar panel. Dan aku mikir itu kenapa Amerika tuh bisa sebego itu ya, dimana kita tahu nih pelanggan oil energi kita tuh nomor 1 Cina, tapi mereka tuh lagi bikin renewable energy dan bentar lagi akan aktif. Ya berarti kita akan kehilangan pelanggan kita ini gitu, ngerti gak sih? Jadi kita tuh di Amerika lagi ngebangun fracking, tetap invest dalam hal itu, oil dan pertambangan. Tapi pelanggan kita tuh akan kabur bentar lagi. Iya. Gak masuk akal. Ini Cina diem terus tiba-tiba udah jadi negara terkaya aja tiba-tiba sekarang. Untuk negara apapun yang deket Cina, ini pendapat aku ya, negara apapun yang nggak decide Cina sekarang, nggak bekerja sama dengan Cina, itu bukan strategi yang bagus. Aku nggak ngomong kalau Cina itu negara perfect dan bagus ya. Mereka tuh bukan negara demokrasi. Tapi salah satu yang nggak bisa dipungkirin adalah mereka akan menjadi superpower berikutnya, dan juga mereka tuh benar-benar mengangkat kemiskinan di negara mereka sendiri. Salah satu alasan kenapa ini kapitalis akan sering nggak ngedinai hal ini ya. Mereka bilang bahwa kapitalisme itu mengangkat garis kemiskinan di seluruh dunia. Tapi kalau kamu lihat Cina sendiri itu, salah satu kenapa rata-rata kemiskinan dunia ini berkurang selama zaman kapitalisme ini. Karena Cina itu karena mereka banyak banget dan dulu miskin banget, rata-ratanya itu jadi turun di dunia. Gara-gara mereka tuh saking bobroknya mereka. Saking sekarang mereka maju dan akhirnya ngaruh ke kenaikan rata-rata. Mereka yang naikin rata-rata dunia seluruh dunia. Dan kayaknya banyak orang nggak akan, mereka tuh bukan kapitalisme pure kayak Amerika dan Indonesia, ya kan? Kayaknya mereka tuh campuran, aku nggak tahu deh, komunisme, kapitalisme, dan yang jelas bukan negara demokratik. Tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah mereka tuh benar-benar ngangkat orang-orang mereka sendiri. Ya.
China's economic system called socialist market economy. Ya, sosialis itu kan Socialist. definisinya tertentu. Oke. Aku nggak terlalu mau aku tuh menghindari label. Aku nyoba menghindari label sebisa mungkin, terutama kalau kita ngomongin komunisme dan sosialisme. Socialist. Karena orang-orang tuh udah Pada takut. dan mereka nggak ngerti itu apaan. Yang paling penting adalah kebijakan apa yang mereka ambil dan hasil dari kebijakan itu. Iya benar. Dan jelas hasil dari kebijakan Cina terhadap orang-orang mereka sendiri itu bagus. Kecuali kalau kamu bangsa-bangsa minoritas. Tapi itu hal terpisah. Kan bangsa Uyghur dan orang-orang Tibet itu kan diinjek-injek kan. Iya. Dan mungkin ya untuk itu Uyghur ini kan terpisah dari yang semacam kita genosida dengan ekonomi ini. Iya, tapi ya itu permasalahan yang berbeda, tapi itu penting. Benar. Untuk dibahas. Tapi yang pasti mereka ngangkat garis kemiskinan secara garis besar di Cina. Ya kita perlu pelajarin kenapa mereka bisa kayak gitu. Benar. Kita perlu pelajarin kenapa negara-negara yang selalu dianggap sosialis gitu, kayak negara-negara Eropa gitu, kenapa mereka punya kebijakan di mana perbedaan apa namanya itu harta, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ya. Ya itu kenapa lebih kecil di sana dibandingin negara-negara kapitalis kayak Indonesia dan Amerika ya, lebih stabil. Gitu. Musiknya mati lagi. Iya Pak, gimana sih Bapak? Kasihkan ngomong, jadi kayaknya tuh abis beberapa lagu dia stop deh. Oh gitu. Which is kamu kan bisa ngedownload terus akhirnya kamu putar sendiri di play. Aku nggak mau app kamu. Iya, tapi aku nggak mau terlalu banyak data di dalam komputer. Oh, oke. Kita settingannya masih oconeng. Nggak oconeng banget sih. Kayaknya kita settingannya udah makin canggih. Iya. Tapi ada batas memori. I see. Terus aku juga sempat ini sempat baca ya, ada artikel di mana ada 3 anak muda Indonesia itu bicara tentang climate change di festival di ajang COP25 di Madrid, Spanyol. Orang Indonesia mereka tinggal di sana atau enggak? Mereka jadi ini perwakilan. Oh, oke. Bagus deh. Ya ini bagus, ini suatu hal yang perlu disupport dan kalau bisa diikutin gitu. Jangan cuma sampai di situ aja. Ya tadi suara aku kayaknya agak jauh, sorry. Ya. Ya jadi ada tiga pemuda Indonesia. Dia menjadi perwakilan Indonesia berbicara tentang climate change di ajang di ajang konferensi perubahan iklim UNFCCC and COP. Oke. Gitu. Ini harus dijemput bola gitu. Kalau kayak Bu Sri Mulyani, contohnya nih kayak Bu Sri Mulyani udah ngomongin, udah ngasih udah ngasih artikel kayak gitu dan udah ngebahas tentang climate change. Ayo harus dijemput bola gitu sama masyarakatnya. Ayo Bu, kita solusi apa lagi gitu, jangan cuma sekedar ngepajak doang gitu. Ada nggak perencanaan tentang solar panel? Ya, tapi juga kayak harus juga kalau orang jadi gini, kita kan mau mengedukasi. Ada beberapa hal yang aku mau ngomongin deh. Jadi poin 1, kita mau mengedukasi orang-orang yang kurang edukasinya mengenai climate change. Ya. Tapi proses edukasi itu siapa yang harus berkorban? I don't know. Bayar sekolah mahal kan? Oh iya. Kalau sekolah dibikin susah, entah dikarenakan keadaan di dalam rumah atau dikarenakan hal lain selain sekolahnya. Jadi kan kadang-kadang orang hidupnya terus susah, nggak bisa sekolah. Ya transportasi untuk sekolah, hal-hal kayak gitu ya. Iya. Dan begitu sekolahnya sendiri kesusahan untuk bayar guru, untuk bayar fasilitas.
semua itu kita bikin susah, ya jelas kita akan banyak orang akan nggak tahu, Ya, tertinggal dalam nggak masalah teredukasi. edukasi, benar. Jadi itu perlu kita tanggulin, ya kan? Tapi juga tanggulangin. Oh iya, aku tadi ngomong apa? Tanggulang. Oke. Jadi, nah kedua, tadi mau ngomong apaan? Jadi lupa kan gara-gara tanggulang. Ya maaf ya. Aduh, kasih 30 detik. Oke. 1, 2. Hitungin lagi, nggak ngebantu nih. Oke. Benefit dari perubahan. Jadi kita tuh nggak bisa minta orang yang udah kesusahan untuk menjadi champion perubahan. Iya. Gitu. Buat apa mereka ngebela perubahan kalau misalnya mereka akan susah-susah juga. Nggak ngasih keuntungan buat mereka gitu. Kita tuh jangan anggap remeh kemauan manusia untuk ngancurin dunia. Kadang-kadang tuh ya, aku tuh dulu pernah di posisi yang stres gitu, karena buat yang nggak tahu, aku tuh setelah waktu di militer tuh aku sempet kayak depresi dan ada kayak gejala PTSD gitu. Iya. Dan aku tuh pengen lihat dunia hancur. Serius? Gitu. Ya kayak buat apaan? Ya biarin aja dunia hancur gitu. Karena ya kalau gue susah ya lu semua bakal susah juga. Gitu. Jadi ya kalau misal banyak orang kayak yang dalam posisi susah, dia bilang, kalau kita nggak ngelakuin tentang climate change, hidup kita akan hancur. Hidup gue udah hancur. Iya juga sih, benar, hidup gue udah hancur, ya udah. Hidup lo yang belum hancur, sini hancur bareng. Iya kan? Right. Biar lu rasain apa yang gue rasain gitu. Iya, benar. Jadi kita harus hati-hati dengan kemauan orang yang kayak gitu. Iya. Kita tuh selalu mikir, masa sih orang sejahat itu? Aku tuh selalu pengen mikir, enggak, orang pada dasarnya baik. Tapi kita harus ngasih kondisi-kondisi di mana mereka akan jadi baik. Jadi baik. Berarti banyak banget dong PR Indonesia buat PR dunia. Untuk ngadepin climate change ini. Oh my god. Dan ya di dunia sendiri udah pada ini kan ya. Udah pada mulai concern sama climate change juga. Udah pada mulai duduk bareng dan ya karena banyak businessman dan businesswoman tuh, mereka akhirnya sadar kalau mereka tuh bukan Jeff Bezos. Mereka tuh nggak punya roket yang bisa diambil buat oh my god. Ini tadi aku mau ngebahas ini juga nih. Aku pengen bahas kayak di saat kita lagi ngomongin climate change, terus ada Jeff Bezos ngebuang bikin polusi cuma buat 10 menit keluar ke atas sana. Naik roket sumber yang dia pakai itu naik roket yang bentuknya kayak titit. kayak titit, kayak palanya dia kali itu. Pala atas, pala bawah, dua-duanya sama aja, botak. Nggak boleh nyerang fisik. Botak tuh bisa seksi tau. Oh gitu ya. Iya. Sorry. Kayak The Rock botak seksi. Oh my god, Dwayne Johnson. Iya itu, dan aku bingungnya ada yang terpukau lagi dengan Jeff Bezos ini pakai roket ke atas. Come on. Kita udah kayak begitu dari puluhan tahun yang lalu. There's nothing new. Yang new itu karena mungkin mereka orang-orang yang terpukau mikirnya kayak, oh gila, sekarang ke roket dan ke angkasa bisa diakses sama orang-orang biasa. Menurut mereka Jeff Bezos orang biasa, sivil maksudnya. Tapi lo lihat dong kekayaannya dia berapa. Kan emosi saya, Pak. Aku suka dengan ide dimana kita mungkin kedepannya bisa travel keluar angkasa. Aku suka banget dengan ide itu. Aku kayak semua anak kecil kan pernah ngeliatin bintang-bintang dan mikir, mungkin suatu hari kita bisa kesana gitu. Dan di sci-fi yang kita tonton, di film-film, di kartun-kartun, ada sesuatu yang benar-benar menarik dari menjelajah luar angkasa. Tapi kalau dalam proses menjelajah luar angkasa itu kita nyebabin dunia hancur dan penderitaan orang-orang yang berlebih, yang gila. Buat apa? Kenapa? Kita tuh udah naik. Kita tuh sebenarnya kita tuh sekarang lagi naik penjelajah luar angkasa yang paling bagus. Bumi itu penjelajah luar angkasa. Kita tuh nggak static. Kita tuh bergerak di dalam di space, ya kan? Iya. Jadi ya kecuali kita punya kemampuan untuk
travel faster than light, kita tuh udah naik suatu uh, uh, penjelajah luar angkasa yang paling bagus yang bisa kita punya, yaitu bumi. Oke. Nah, kalau dalam proses untuk kita ngebikin suatu transportasi yang lebih kecil, yang lebih jelek, itu ngancurin transportasi yang ada sekarang yang bagus banget, buat apa? Dan banyak orang mikir, Jeff Bezos emang salahnya apaan? Kita coba salahnya apa? Kita satu persatu. Yang paling jelas adalah roket itu sendiri. Oke, roket itu sendiri benar-benar ngerusak alam. Fuelnya, karbonnya, di mana kita ada di tahap di mana kita harus cari cara untuk ngilangin karbon dari ngilangin polusi. Ngilangin polusi. Dia bikin polusi banyak banget. Banyak banget. Nah, kedua adalah dia tuh setelah pas diwawancara, setelah itu dia bilang, oh terima kasih semua orang yang membantu bikin roket-roket ini, pekerja-pekerja saya, dan apalagi dia ngomong, dan pelanggan-pelanggan saya, pelanggan customer Amazon. Ya, pekerja Amazon tuh treatment mereka tuh buruk banget. Pekerja Amazon, ya. It's economic slavery. Jadi di Indonesia juga banyak fenomena kayak gini, di mana pada dasarnya dibudakin, tapi it's called economic slavery, budak ekonomi. Nah di sini juga mau sama aja, dan salah satu biang keladinya Amazon ini dengan perlakuan buruk mereka terhadap karyawannya mereka sendiri. Jadi tuh mereka tuh ada sistem, ada internal dokumen yang dikeluarin beberapa minggu yang kemarin ini. Setelah 3 tahun bekerja di Amazon, mereka tuh akan coba sebisa mungkin bikin hidup kamu sengsara sampai kamu quit. Nggak mau dipecat, karena kalau dipecat harus dibayar. Mereka tuh bilang, oh kita mungkin coba kasih duit sedikit supaya mereka mau quit dan cari kerjaan lain. Kalau mereka nggak mau, dibikin sengsara dan sampai akhirnya mereka nggak tahan dan berhenti dari pekerjaan itu. Karena kalau misalnya lebih dari 3 tahun, artinya kan setiap tahun kalau di sini ada kenaikan gaji, setiap tahun ada kenaikan gaji. Artinya mereka nggak mau bayar lebih dari 3 tahun itu ke karyawan mereka. Lebih mending mereka bayar, nyambil lagi orang baru gitu, dengan harga gaji yang lebih murah. Ada juga fenomena di mana manusia tuh setelah kerja 2-3 tahun, mereka tuh emang jadi nyaman di kerja, atau mereka tuh kalau kerjanya tuh suatu kerjaan yang emang bener-bener ngedrain energi mereka, mereka tuh ya jelas akan bilang, ini ngedrain energi gue, jadi gue perlu melambatkan pekerjaan gue. Jadi nggak produktif ya? Well, bukan nggak produktif, produktivitasnya menurun. Ya kan? Jadi kalau pekerjaan, jadi ada beberapa pekerjaan di mana kamu semakin lama semakin jago, karena pekerjaannya enak, kamu tertarik dengan pekerjaan itu, ini sesuatu yang complicated, yang mungkin cuman kamu yang bisa. Pekerjaan Amazon tuh nggak kayak gitu. Pekerjaan Amazon tuh bener-bener pekerjaan robot, nggak ada yang sesuatu yang gampang dan repetitif gitu, yang dan hasil kerjanya bukan milik kamu. Kamu kerja untuk Amazon kan, hasil jeripayah kamu kan cuma duit yang sedikit di Amazon, dan jadi mereka nggak ada ownership untuk hasil pekerjaan mereka sendiri. Jadi ya semua orang tuh nggak akan mau kerja kayak begitu dalam jangka waktu panjang. Jadi yang fenomena yang kita lihat dengan orang yang masuk bekerja seperti itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin masih bisa, tapi abis itu mereka menurun karena emang pekerjaan yang susah, yang gak menarik. Iya benar. Udah gitu gajinya kecil. Dan strategi mereka itu nyoba bikin orang itu berhenti setelah 3 tahun. Nah sekarang mereka kesusahan ya di pekerjaan gara-gara itu, karena mereka tuh udah rotasi terus. Jadi ada beberapa kota di mana Amazon itu distributionnya ada, saking banyak yang mereka rotasi orang, jadi mereka nggak mau hire orang-orang yang udah pernah di hire. Oh wow. Gitu. Ya jadi mereka kehabisan pekerjaan yang bisa diperas. Iya benar. Gila. Dan mungkin kebanyakan juga orang-orang yang udah pernah kerja di situ udah nggak mau lagi kerja di situ gitu.
Makanya mereka salah satu biasanya kan di piss test kan, di piss test tuh tes urine, tes pipis untuk marijuana, dan itu dihilangin Langsung. marijuana. Oh, supaya mereka bisa kerja. Ya. Ya, jadi ini buat teman-teman yang di luar sana yang terpukau sama si Jeff Botak. Bezos. Ya, nggak boleh ngeledek botak. Iya, Kenapa sih? sorry. Gimana sih? Nggak tahan mulutnya. Pelajarin lagi Ya. tentang si Jeff ini. Dan apa yang dia lakuin itu nggak keren sama sekali. Ya. Balik lagi ke climate change, Pak. Oh, climate change. Satu lagi, polusi kardus yang dari Amazon. Itu ngaruh ke climate change. Ngaruh, bener-bener. Oke, mungkin nggak ya dengan kan karena tadi kan kita sempat bilang tuh ngebahas kalau misalnya lebih dari setengah penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa gitu kan. Itu kan dikarenakan distribusi Indonesia tuh nggak merata ya. Semua pusat ekonomi adanya di Pulau Jawa, makanya banyak orang dari dari Kalimantan, dari pulau-pulau lainnya pindahnya ke Jawa gitu. Dan kan sempat ada tuh wacana kalau mereka mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Indonesia tuh mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Mungkin nggak itu bakal bisa bikin jadi disebar gitu populasi. Aku nggak tahu ya. Iya. Karena aku tadi ngomong populasi itu aku nggak jadi hanya karena mereka menyebar belum tentu itu akan memperbaiki permasalahan lingkungan kita. Bisa jadi cuma memindahkan kerusakan ke pulau lain. Poin pertama aku tadi tentang concentration of population di Jawa, mereka tuh yang akan sengsara paling parah di situ. Itu kota-kota yang padat itu yang akan pertama kali ngerasain impact ecological disaster. Nah, ini manusiawi ya. Buat aku yang dengar atau ada yang pendengar pasti dengar kayak gini mikir, wah Jawa berarti dalam 10 tahun bakal parah gitu kan. Buat kita manusia pasti ada ego. Kita langsung mikir, ya udah deh, yang mampu punya duit pindah ke beli rumah di pulau-pulau lain gitu. Yang bisa punya pilihan dia pindah ke pulau lain supaya nggak parah nih gitu. Terus kebayang nggak tuh gimana orang-orang yang nggak mampu buat pindah ke orang-orang kelas-kelas bawah gitu? Ya, itu juga nggak akan ngaruh. Kita nggak ngomongin penderitaan yang sedikit dan pelan-pelan. Kita tuh ngomongin the collapse of society as we know it. Jadi ini kebanyakan ini tuh berdasarkan ada pelajaran dari MIT yang dari tahun 70-an dan sekarang lagi diupdate. Mereka tuh memprediksi semuanya yang kita lagi laluin ini, tapi malah lebih cepat dari prediksi mereka. Dan the end of that prediction, mereka bilang ada kemungkinan besar untuk society tuh collapse hampir 100%. Maksudnya society collapse tuh kayak gimana sih? Orang akan mati dalam jumlah millions. Karena sumber makanan kita udah hampir hancur. Kenapa makanan kita mati? Tanpa air kita mati. Jadi kita ngomongin hal kayak gitu dalam skala yang besar banget. Jadi kamu mau ke pulau manapun, ya kamu harus bisa terima hidup kayak orang pulau. Kamu pikir orang kaya, orang gitu mereka bisa hidup kayak bisa punya gaya hidup kayak orang pulau, di mana mereka ngambil makanan tertentu yang bisa mereka sustain di pulau itu sendiri. Nggak bisa ya. Kecuali mereka benar-benar mereka Jeff Bezos dan numpuk makanan untuk 100 tahun dan energi untuk 100 tahun untuk hidup mereka sampai mereka mati aja, ya mungkin. Tapi kita ngomongin di mana orang, kecuali kamu Jeff Bezos dan orang-orang bilioner yang punya bunker yang didesain untuk 100 tahun, 200 tahun ke depan, ya kita nggak ngomongin hal yang
yang climate change yang bisa pindah terus. Jadi zombie apocalypse dalam bentuk climate change Climate change, yang right. biasa kita tonton. Ya, oke, jadi apa yang kita bisa lakuin sekarang kan? Yang pertama adalah organisasi. Iya. Biarpun udah telat, harus kita udah organisasi dari dulu. Iya. Itu salah satu jalan keluar yang bisa, langkah pertama yang bisa kita ambil kalau misalnya kita dari dulu nggak pernah involve. Dan jangan ngerasa bersalah, buat pendengarnya yang ngerasa bersalah, kenapa sih baru sekarang gue bertindak? Ya, ini bukan masalah individual doang, tapi juga karena sistem yang kita hidup. Ini, jadi it's better now than later. Ya, bertindak sekarang gitu. Dan akan ada saatnya di mana ya orang-orang yang ada di posisi power, kalau misalnya mereka nggak mau ngerubah, well, ya di sini kalau aku ikut demonstrasi. Aku udah beberapa kali demonstrasi mengenai entah BLM, climate change, anti-war. Ya, itu yang harus dilakuin. Milah sampah termasuk salah satu yang bisa kita lakuin nggak sih? Karena di Indonesia sendiri kan nggak. Untuk mencontohkan ke orang lain ya. Oke. Jadi kita tahu tuh orang-orang akan semakin aware dengan lingkungan kalau misalnya mereka ngeliat contoh. Iya. Mereka ngeliat, oh dia anak-anak muda atau orang tua atau siapapun itu, anak kecil keluar ngambil sampah. Jadi mereka akan semakin aware dengan hal itu. Dan begitu mereka ngeliat artikel atau mungkin sesuatu di Facebook, di Instagram, Twitter, oh ini ngomongin climate change, aku jadi pengen tahu lebih. Gitu. I see. Ya kan kalau kayak di Jepang, di Amerika kan sampah itu dipilah kan. Kalau di Indonesia kan nggak sama sekali. Dari dulu sampai detik ini nggak milah sampah. Ya emang program recycling tuh cuma beberapa negara doang yang benar-benar sukses dengan hal itu. Benar. Dan karena emang susah dilakuin. Amerika bukan termasuk yang sukses. Iya. Apalagi Pak yang bisa dilakuin sama kita Pak? Apa ya? Menurut kamu apa? Bersuara. Ayo orang-orang pinter sana ngomong, bersuara, lebih vokal, lebih, iya benar kata kamu, lebih keluar. Jangan mau kalah nih sama orang-orang yang ignorant gitu. Kita nggak bakalan bisa ngerubah pemikiran orang-orang ignorant, tapi kita bisa ngerubah pemikiran orang-orang yang cuma diem, duduk, dan baca-baca gitu. Ya benar Pak. Yang kita lakuin tuh bukan buat ngerubah si orang ignorant, enggak, tapi banyak banget silent reader di komen-komen atau di Instagram yang cuma sekedar merhatiin kayak gitu. Dan jangan takut deh diejekin. Kadang tuh kayaknya aku ngeliatnya tuh ada gengsi deh di antara milenial atau Gen Z, dimana ketika ngelawan orang-orang ignorant itu ada gengsi gitu, ngapain sih lo ngelawan orang-orang bego kayak begitu, udahlah biarin aja, nggak bakalan beres, nggak bakalan bisa kayak gitu kan, buang-buang waktu lo aja. Enggak, itu nggak buang-buang waktu beneran. Iya. ya aku tuh kalau melalui internet itu ya kalau misalnya dia ngomong ya ngabisin waktu untuk ngelawan orang di internet, aku ada benernya juga gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ngelawan orang ignorant atau orang yang atau mencoba membenarkan seseorang yang salah, harus dengan cara yang non-aggressive, yang nggak ngejudge, nggak negatif. Benar. Dan keep in mind, mungkin akan dibahas negatif dan kita akan ada kemauan untuk kayak bego lo gitu kan. Dan mereka selalu tipikal orang-orang ignorant. Nah, kita pengen ngomong gitu kan. Dan kebiasaan orang-orang ignorant itu emang sengaja mancing-mancing kita supaya kita negatif gitu. Iya, ingat kayak kata kamu tadi, ada orang-orang yang baca. Dan orang-orang yang baca akan ngeliat, oh ini orang negatif, orang ini positif, gue mau dengerin yang positif gitu. Iya, itu maksudnya gitu. Terus habis itu kamu akan jadi boleh juga lo, pinter juga lo, bego lo.
Jadi kamu tadi seharian ngurusin itu tuh. Ya. Sebelum kita podcast anteng di komputer ngurusin gituan, bego loh. Aku nyari di YouTube itunya. Oh my god. Tapi ini masih kepotong nih yang boleh juga. Boleh juga. Aku nggak tahu nih cara. Lo-nya hilang nggak tahu kenapa. Tapi ini yang penting ini. Kenapa nggak ngerekam suara sendiri aja? Bego loh. Tapi dikasih efek Ya, gitu. ini suara original. Suara kamu? Enggak, ini suara original dari Oh, Game dari Boy-nya. mainannya, dari Game Boy-nya. Apa namanya? Gamebot. Gamebot. Namanya Gamebot. Gamebot. Gimbot. Oh, oke. Gamebot. Gamebot. Ya, oke, selain bersuara untuk yang ya apalagi ya? Dan jangan mau kalau disuruh suuzon tentang pemerintah, jangan mau. Ya semuanya tergantung kan pemerintah. Aku Tergantung nyindir. semuanya. Oh nyinggir. Nyindir. Oh kamu nyinggir ya ada. Oh Iya, kan katanya nggak boleh suuzon sama pemerintah. Berpikiran kritis nggak apa-apa. Critical thinking bukan suuzon, itu hal yang beda. Jangan disama-samain. Iya kan kita tuh harus biasa dikritik. Dikritik itu penting. Jadi orang kalau misalnya ada pendengar-pendengar yang mau ngekritik kita, silahkan ke YouTube channel dan tulis di komen-komen gitu. Iya, kritik kita mau banget kok dikritik, biarpun agak bikin stres tapi ya udah gitu. Dan apa ya? Kayaknya permasalahan orang-orang tuh banyaknya ketika udah ngedukung satu orang atau pemerintahan gitu. Dan mereka langsung kayak mau bikin cult gitu. di Iya, sekitar orang itu. Langsung kayak apapun yang dia lakuin adalah apapun yang dia lakuin selalu benar gitu. Keputusan apa yang dia ambil selalu oke. Nggak gitu. Setiap ini yang harus kalian ingat gitu. Dan itu ada di Islam, di agama Islam. Manusia itu tempatnya salah, udah. Manusia apa? Manusia itu tempatnya salah, tempatnya berbuat salah gitu. Oh iya. Manusia itu kan di Al-Quran jelas, manusia gak ada yang manusia sempurna gitu. Ingat itu gitu. Iya kayaknya itu omongan yang benar karena di dunia ini nggak ada spesies lain yang punya pemikiran seperti kita. Kita kan nggak tahu ada alien atau enggak kan, tapi seenggaknya di bumi cuma ada kita. Iya. Dan ya benar. Jadi salah adanya di manusia. Di itu manusia. Ya, karena nggak ada yang bisa berpikir seperti kita lagi. Gitu. Benar. Jadi setiap orang tuh jangan terlalu apa sih namanya di idola tuh bener-bener langsung gitu. Janganlah gitu. Kita harus kritik, kita harus tahu. Iya, fokus dengan kebijakan dan hasilnya berdasarkan studi-studi yang ada. Benar. Ini kayak gini kan, kayak kita ngebahas banyak orang yang bakalan nyangka kayak kita ngebahas tentang Sri Mulyani, kita ngasih kredit ke Sri Mulyani. Mungkin ada orang yang denger bilang, ini Filza sama Omar pro Jokowi. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi kalau atau misalnya ketika kita bilang gua nggak suka nih sama Jokowi yang kemarin vaksin berbayar, ini nggak bener nih bla bla bla, terus dianggapnya kita ada di kita pro Prabowo, atau misalnya lawannya si Jokowi, enggak gitu. Tribal banget ya. Oh iya. Parah ya. Itu pemikiran zaman batu kayak begitu udah. Jelas bukan zaman batu karena kita mikir kayak gitu sekarang. Artinya kita masih di zaman batu dong Pak. Mungkin. Mungkin ada lebih bagusnya kita di zaman batu. Ya siapa ya yang ngomong, ada orang, aku lupa, aku dengar di video mana ya, tapi ini orang ngomong ya, intelligence itu ya kan, kita manusia intelligence kan. Yeah. Itu bukan keperluan untuk selamat di dunia ini. Oke. Jadi untuk spesies selamat di dunia ini, salah satu bumbunya adalah bukan intelligence. Apa tuh Pak? Nggak, kamu harus mikir. Kita kan selalu mikir kan, kita bisa selamat di dunia ini karena kita pinter kan. Iya. Karena kita punya pemikiran yang kita punya kan. Tapi jelas pemikiran yang kita punya sekarang ini, hasilnya climate change yang akan membunuh kita semua. Bener. Itu
paradoks, itu kontroversial kan? Right. Itu dua hal yang nggak nyambung. Benar-benar. Jadi untuk spesies selamat, kemungkinan yang dibutuhin tuh bukan kepintaran kayak kita, karena jelas sekarang banyak spesies-spesies yang selama ini selamat dan yang jadi pinter siapa? Cuma satu doang. Kenapa spesies yang lain nggak jadi pinter? Kenapa mereka nggak punya awareness seperti kita? Kenapa di luar angkasa kita masih belum melihat hal itu? Yang spesies seperti kita. Karena kemungkinan karena kita ngedevelop kepintaran kita ini malah jadi mati, malah jadi senjata buat kita. Iya benar. Itu Sri Mulyani juga sempat ngebahas. Oh ya. Di artikelnya dia bilangnya gini. Climate change ini adalah karena kesalahan karena kemajuan teknologi yang kita punya. Dan itu berefek kepada iklim dan lingkungan. Itu. Jadi semakin majunya dunia, itu pasti akan ngasih efek yang gak bagus untuk lingkungan. Itu yang Sri Mulyani bahas gitu. Dan itu bagus banget. Pas aku baca itu bagus. Artinya dia sadar dan udah ada kesadaran kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya kita musnah gara-gara climate change yang kita lakuin ini, artinya adalah kita ngebuktiin hypothesis, ide di mana kepintaran malah itu ngabisin kita. Intelligence itu suatu organisme yang punya intelligence malah akan ngebunuh diri sendiri. Atau kalau misalnya kita pinter nih, kita benar-benar hidup berdasarkan definisi intelligence dan kita ngerubah gaya hidup kita dan kita selamat, jadi kita ngebuang hipotesis yang tadi aku bilang itu. Oke, benar. Jadi kita lihat nih 10 tahun mendatang siapa yang dan ini pada dasarnya our great filter. Jadi great filter tuh, kamu pernah dengar gak sih great filter? Iya. Ya mungkin kalau itu rada panjang ngejelasinnya, tapi ya kalau kita nggak selamat climate change ini, artinya ya kita tinggal selamatnya. Iya. Ya, 10 tahun itu bentar loh ya. Ya aku baru umur 34 jadi. Mau nangis boleh nggak Pak? Aku pengen lihat Benji punya anak. Ya. Jangan sedepresi itu, masih ada jalan keluar. Iya benar, masih ada jalan keluar, kita jalanin. Asal dijalanin. Jangan cuma wacana. Ya. Benar. Alright. Ya kayaknya udah cukup ya. Udah cukup. Oke. Terima kasih semuanya udah mau denger. Dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa mencerahkan dan ngasih informasi yang positif ke kalian. Ya harus kita balance ya. Kita mungkin emang banyak negatif ya kalau ngomongin climate change, tapi ya kita kasih kredit di mana ada kredit kan, ke orang yang nulis artikel ini, siapa namanya itu, Maulandi, Kencana. Jadi kita dukung jurnalis-jurnalis yang mau berbicara, kita dukung orang-orang di pemerintah yang mau berbicara, tapi juga kita harus kritis kan. Benar. Dengan mereka semua ada posisi yang mereka ada interest mereka sendiri. Jangan sampai climate change ini dimanfaatin sama orang-orang jahat dengan korupsi lagi ujung-ujungnya. Jangan sampai. Oke. Ya. Dan lakuin apa yang bisa kalian lakuin untuk kesehatan fisik dan mental kalian. Kalau banyak banget. Dijaga dietnya, mungkin dirubah dietnya supaya lebih light dan nggak makan banyak sumber daya. Jangan beli hal-hal yang nggak diperluin, udah. Stop beli permen, stop beli kayak makanan-makanan nggak jelas yang ngabisin resource sumber daya alam. Beli dan makanan-makanan. Belajar hidup simple ya, hidup simple kayak Jepang gitu ya. Well. Okay. Alright. Thank you guys. I'll see you guys later. See you later. Bye.